Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 12 IPA MA Mambaus Sholihin? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kimia lewat jaringan atau daring dalam jaringan. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita mempelajari tentang sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari dulu tentang satuan konsentrasi. Satuan konsentrasi yang kita perlukan untuk materi sifat koligatif larutan ada 3, yaitu yang pertama tentang konsentrasi molar atau molaritas yang dilambangkan M besar. Yang kedua yaitu konsentrasi molar atau kemolaran yang dilambangkan M kecil. Dan yang ketiga adalah fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Setelah mempelajari satuan konsentrasi, baru kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama adalah tentang tekanan uap atau dilambangkan delta P dari kata pressure. Pressure yang artinya adalah tekanan. Ya, jadi dari kata delta P, P artinya pressure atau tekanan. Yang kedua adalah tekanan titik didih, dilambangkan delta TB dari kata B. B yaitu dari kata boil, artinya mendidih. Boil artinya mendidih. Kemudian yang ketiga, delta TF atau penurunan titik beku. Delta TF dari huruf F yang dari bahasa Inggris freeze. Freeze atau membeku. Yang keempat adalah tekanan osmosis atau dilambangkan dengan Pi. Oke. Selanjutnya satuan konsentrasi yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsentrasi molar atau molaritas. Sebenarnya molaritas ini sudah dipelajari sejak kelas 11. Jadi di sini hanya mengulang saja. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan volume larutan. Yang dirumuskan, molaritas sama dengan mol per liter. Jika mol per liter ini dijabarkan, bisa menjadi molaritas sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per mili. Contoh, tentukan massa glukosa yang terdapat dalam 500 mili larutan glukosa 0,1 molar. Diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Jadi kita diketahui MR glukosa. Rumusnya C6H12O6. C-nya ada 6, berarti 6 1C bernilai 12 ditambah hanya ada 12 1H bernilai 1 ditambah O-nya ada 6 kali 1O bernilai 16. 6 kali 12 72. 12 kali 1 12 ditambah 6 kali 16 adalah 96. Jika ditotal semuanya ada 180.
Apalagi yang diketahui ada 500 mili. Apa itu 500 mili? Ya, 500 mili adalah volume larutan. Volume larutannya adalah 500 mili. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah glukosa 0,1 M, berarti molaritas sama dengan 0,1 M. Yang ditanya adalah massa glukosa. Massa glukosa. Jadi yang ditanyakan adalah G. Ya, G-nya berapa? Oke, rumusnya adalah M sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Gramnya berapa? Oh iya, gramnya dicari, M-nya 0,1 gram dicari, mr-nya 180 dikali 1000 per milinya 500. Ini bisa dicoret ya. Ini juga bisa dicoret. Nah, sekarang tinggal ini bisa dipindah ke sini ya. 0,1 dikali 18 dikali 5 sama dengan gram. Setelah kita hitung, gramnya adalah 9 gram. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentang konsentrasi molal atau kemolalan. Apa itu kemolalan? Kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan berat pelarut. Jadi bedanya di sini ya. Ini kalau molalitas adalah pada berat pelarut, yang dirumuskan molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut. Atau jika dijabarkan, molaritas sama dengan gram dibagi mr kali 1000 per P. P adalah massa pelarut dalam satuan gram. Contoh, misalkan 10 gram natrium hidroksida dilarutkan dalam 2 kg air. Massa molekul relatifnya atau mr-nya, jadi massa molekul relatif itu sama dengan mr-nya adalah 40. Hitunglah molalitas larutan tersebut. Jadi diketahui diketahui 10 gram natrium, berarti G-nya sama dengan 10 gram. Apalagi dilarutkan dalam 2 kg air, berarti pelarutnya P. P-nya adalah 2 kg. Dijadikan gram karena pakai satuan gram, maka menjadi 2000 gram. Selanjutnya apalagi yang diketahui? MR. MR-nya sama dengan 40. Yang ditanyakan adalah molalitas. Ditanya adalah molalitas. Oke. Kita masukkan
Molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Gramnya berapa? Gramnya 10. mr 40 kali 1000 per P-nya 2000. Oke, nolnya kita coret. Ini juga kita coret hingga tinggal 1 per 4 kali 2, 1 per 8. Jika dibuat desimal menjadi 0,125 molal. Oke, itu tadi tentang kemolalan. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah tentang fraksi mol. Ya, fraksi mol. Satuan konsentrasi yang terakhir adalah fraksi mol atau dilambangkan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Karena fraksi mol merupakan perbandingan mol, maka tidak ada satuan, ya, tidak memiliki satuan. Fraksi mol zat terlarut atau dilambangkan dengan XT. Jadi XT sama dengan NT dibagi NT plus P. Jadi gampang ya ingatannya, kalau XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Sedangkan fraksi mol pelarut atau dilambangkan XP adalah rumusnya NP dibagi NT ditambah NP. Jadi kalau XP atasnya NP, kalau XT atasnya NT. Sedangkan XT ditambah XP sama dengan 1. Keterangannya, XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol pelarut. NT, N adalah mol zat terlarut, NP mol pelarut. Contoh, sebanyak 90 gram urea mr60 dilarutkan dalam 153 gram air dengan mr18. Hitung nilai fraksi mol urea tersebut. Jadi zat terlarutnya adalah urea, pelarutnya adalah air. Nah, kita menghitung NT-nya dulu. NT tadi apa? NT adalah mol terlarut. Sehingga rumusnya gram urea dibagi mr urea. Gram ureanya berapa? Gramnya adalah 90 gram. 90, mr-nya adalah 60, sama dengan 1,5. Ya, 1,5. Sedangkan NP sama dengan gram air, karena pelarutnya air, dibagi mr air. Gram airnya adalah 153 dibagi 18, mr-nya dari sini. Jika dihitung 153 dibagi 18 ketemu 8,5. Pertanyaannya adalah hitung fraksi mol urea. Jadi yang ditanyakan adalah XT. XT-nya berapa? Oke, kita lanjutkan.
XT rumusnya adalah NT dibagi NT plus NP. NT-nya berapa? NT-nya adalah 1,5 dibagi 1,5 NT ditambah NP-nya 8,5. Hitung 1,5 ditambah 8,5 ketemu 10, sehingga 0,15. Tidak pakai satuan ya. Jika kita ingin membuktikan atau juga menghitung XP, kita menghitung XP ya. XP sama dengan NP per NT ditambah NP. NP-nya adalah 8,5. NT-nya 1,5 ditambah 8,5. Kita lanjutkan, 8,5 dibagi 10 sama dengan 0,85. Tadi ada rumus bahwa XP ditambah XT itu sama dengan 1. Jadi kita buktikan XP-nya ketemu 0,85. XT-nya ketemu 0,15. Jadi benar ya, sama dengan 1. Itulah tadi penjelasan tentang satuan konsentrasi, mulai dari molaritas, molalitas, dan juga fraksi mol. Demikian tentang penjelasan tentang satuan konsentrasi. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.